Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memenuhi hidup kita di hari ini, Selasa 3 Januari 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon pertolongan Tuhan dalam kami memahami firman-Mu. Berilah kami kemampuan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 26 ayat 1 hingga 6 dengan judul perikop nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Saudara-saudara yang kekasih, judul Renungan Oasis Fajar adalah Gunung Batu yang Kekal. Ayat penekanan pada ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku, dalam iman Yehuda, gunung adalah lebih dari sekedar formasi geografis. Gunung memiliki makna kerohanian dan simbolis penting yang mengingatkan mereka akan janji, perlindungan, dan rencana Allah yang kekal. Namun itu bukan berarti bangsa Yehuda menyembah gunung sebagai Allah mereka. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Mereka berada dalam tekanan bangsa Babilonia yang ingin bangkit menyerang mereka, sehingga Yesaya menguatkan bangsa Yehuda, mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dengan sebutan ini, Yesaya menekankan bahwa Tuhan Allah adalah perlindungan, tempat bernaung, dan dasar berpijak yang kokoh bagi umatnya. Meskipun apa yang akan terjadi pada bangsa Yehuda adalah hukuman yang harus mereka terima, yang disebabkan bangsa Yehuda tidak lagi setia kepada Allah. Namun, Allah tetap mau menyelamatkan bangsa tersebut. Demikian dalam kehidupan. Seringkali kita diperhadapkan pada berbagai tantangan yang menekan hidup, bahkan iman percaya kita, sehingga membuat kita panik dan salah mengambil keputusan dalam mengatasi semua tantangan. Namun, sebagai umat yang percaya, harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang hebat, seperti hal yang diyakini bagi bangsa Yehuda dan Nabi Yesaya. Bahkan Raja Daud pun meyakini bahwa Allah seperti gunung batu yang kuat. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan
sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 125 ayat 2. Hal ini seharusnya menjadi patokan kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Jangan sampai pergumulan dan tantangan membuat kita salah memilih perlindungan. Perlindungan yang paling tepat ialah Tuhan, sebab Dialah gunung batu yang kekal. Tidak ada yang bisa menggantikan atau menandingi perlindungan Tuhan. Penegasannya, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Saudara-saudara yang kekasih, mari berdoa. Bapa yang ada di sorga, ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu, sebab Engkaulah gunung batu pertahanan kami dalam menghadapi pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, inilah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita dalam lindungannya yang kekal. Amin.